boleh nggak ya Ustadz Asad, baik atau enggak sih sebenarnya kalau kita cemburu itu, Ustadz Asad mungkin boleh dijelaskan? Ya, cemburu itu ya bisa dilihat dari sisi baik dan bisa sisi buruk ya. Baik itu berarti orang yang cemburu itu dia merasa memiliki, dia merasa punya kedekatan, dia ada rasa cinta terhadap orang yang dicemburui. Itu kalau orang ya, gitu. Kalau kita bicara tentang cemburu dalam pengertian orang. Tapi memang mungkin ada sebenarnya cemburu karena misalnya kecemburuan sosial, itu lain lagi ya, gitu ya. Jadi ada orang yang kaya dan kemudian kecemburu terhadap kekayaan seseorang itu bisa jadi itu adalah dimensi apa ya, dimensi iri gitu. Dan tentu juga ada dimensi di mana kemudian dia merasakan ada ketidakadilan. Itu yang bisa kita temukan kalau kemudian bicara tentang itu. Nah, kalau dalam konteks kemanusiaan, maka kita bisa melihat atau dalam konteks hubungan personal gitu ya, cemburu itu bisa bermakna cemburu itu bisa bermakna baik ya, karena dia ada rasa cinta, ada rasa ingin dia peduli gitu, sehingga dia cemburu. Tapi ada sisi buruknya cemburu dalam hubungan personal itu adalah kalau seseorang itu cemburu, bisa jadi kecemburuan itu malah justru merenggangkan gitu. Karena ada unsur ketidakpercayaan, maka kemudian terjadi konflik, dan kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan baik rasa cemburu itu, yang muncul adalah perpisahan, pertengkaran. Ya, jadi sesuatu yang justru saling menjauhkan. Nah, maka cemburu itu bisa menjadi baik kalau pada akhirnya bisa menjadi jalan untuk memupuk rasa cinta. Cemburu itu bisa menjadi buruk kalau justru membuat sesuatu dengan yang lain terjadi permusuhan, bahkan kemudian rasa saling benci dan pengkhianatan. Nah, ini yang tidak baik. Nah, maka pilihannya adalah bagaimana kemudian mengelola cemburu itu agar kemudian yang tumbuh adalah semakin rasa cinta gitu. Nah, apa bisa? Ya harus bisa gitu. Karena kecemburuan itu kadang-kala memang muncul begitu saja ya, sebagai wujud dari cinta gitu ya. Ada ya contoh sajalah gitu ya, ada seorang pemudi suka sama seorang pemuda gitu. Nah, ketika seorang pemuda itu kemudian dia itu berbincang-bincang dengan orang gadis yang lain, maka dia itu panas gitu ya. Aduh, kok dia ngobrol sama aduh gitu ya. Kemudian itu waduh, wah, asik banget ya. Wah, seakan-akan dia dianggap tidak ada gitu. Nah, ya barangkali kemudian ternyata adiknya, saudaranya gitu, atau ada orang-orang yang memang butuh bantuan dia dan pada waktu itu dia sangat peduli terhadap itu. Nah, itu kadangkala muncul. Nah, sekarang bagaimana itu harus menghadapi itu? Yang pertama adalah jangan sekali-kali ya kemudian kalau saya melihat ya, cemburu yang baik itu ya, maaf ya, cemburu yang baik itu adalah cemburu yang tidak boleh kehilangan akal sehat. Jangan sampai orang cemburu kehilangan akal sehat itu cemburu yang baik kira-kira gitu. Karena apa? Kecemburuan yang tidak kehilangan akal sehat, maka dia masih bisa mengontrol diri. Nah, maka ada istilah kalau yang umum itu namanya cemburu buta. Cemburu buta itu dia sudah tidak melihat, pokoknya apa saja dia cemburui, dia tidak lagi mau melihat fakta-fakta dan tidak mampu melihat kira-kira nanti kemudian jalannya kemana gitu. Semua orang kemungkinan punya kesalahan. Ya, ini harus diakui, harus dicatat ya. Sangat mungkin orang itu mengalami kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan itu membuat orang lain cemburu, itu wajar gitu. Orang yang dekat kepada dia itu wajar. Nah, tetapi yang paling penting adalah ketika orang itu mengalami kesalahan, harus dibukakan jembatan agar kemudian orang mau untuk belajar dari kesalahan. Yang sering terjadi ketika cemburu buta itu adalah ketika kemudian terjadi konflik, dia tidak menciptakan jembatan, sehingga kemudian yang terjadi adalah perpisahan. Karena tidak ada jembatan untuk kembali membangun saling kepercayaan itu gitu. Nah, itu yang cemburu yang buruk, cemburu yang tidak menyediakan jembatan penghubung setelah terjadinya konflik. Cemburu yang baik
adalah cemburu yang menyediakan jembatan ketika kemudian terjadi konflik. Bahkan kemudian kalau bisa cemburu itu dimanage demikian rupa sehingga kemudian setelah proses mencemburu itu terjadi, yang muncul adalah rasa sayang yang semakin lebih besar ketimbang sebelum ada rasa cemburu itu, gitu. Nah ini yang kemudian harus dimanage demikian rupa, gitu. Nah itulah dengan demikian kalau saya boleh mengatakan cemburu itu bisa baik kalau terdimanage, ya. Cemburu yang baik kalau tidak kehilangan akal sehat. Nah, cemburu yang buruk adalah cemburu buta yang tidak termanage dan kemudian dia tidak bisa mengetahui ujung dari semua itu, gitu. Ya, pokoknya brus-brus semua konflik dibiarkan dan pada akhirnya tidak terkendali. Dan yang muncul adalah ya barangkali bermula dari kesalahpahaman, pada akhirnya kemudian menjadi kesalahjalanan. Ya, orang jadi salah jalan karena kemudian tidak ditemukan jembatan penghubung untuk bersama kembali. Nah itu. Baik. Menarik sekali. Nah, saya kira ini bisa dialami oleh semua orang ya, gitu kan. Tidak hanya suami istri sebenarnya. Di dalam kantor kepemimpinan pun bisa terjadi rasa cemburu, ya. Ada orang yang kemudian kok itu kayaknya itu bos saya hanya memberhentikan orang itu saja. Itu kan aja mungkin rasa cemburu itu, ya kan? Banyak orang kemudian merasakan, wah kemudian ini bosku pilih kasih gitu ya. Kenapa yang dikasih cuma dia lah, saya kemudian tidak pernah dikasih gitu. Padahal di dalam perspektif bos, maka dia sebenarnya sudah sering kemudian dia mendapatkan memberikan perlakuan itu, tetapi ternyata ditangkap berbeda. Nah itu kadang-kala subjektivitas itu sangat muncul dalam konsep cemburu itu. Nah sehingga sekali lagi cemburu itu bisa baik, bisa buruk, karena cemburu bisa menjadi bahan bakar untuk tumbuhnya kasih sayang, rasa cinta yang semakin lebih. Tapi cemburu bisa menjadi buruk kalau kemudian itu menjadi bahan bakar yang membuat kehidupan menjadi semakin tidak harmonis, semakin tidak percaya dan sebagainya itu. Nah.